Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita nyambung ya, kitab Yosua kita seri yang ke-33. Kata kunci kitab Yosua adalah kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya bersama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, hari ini kita sudah masuk Yosua pasal yang ke-19, masih di penaklukan ya, penaklukan Kanaan, pendudukan Kanaan, dan kita sudah melihat ya, Aleb dapat warisan, Yehuda dapat warisan, Yusuf dapat warisan, kemarin Benyamin dapat warisan. Ya, sekarang kita belajar suku Simeon. Suku Simeon mendapat warisan seperti itu. Sebetulnya pasal 19 ini seperti apa ya? Diropal semuanya ya. Sebetulnya kalau belajar suku Simeon ayat 1 sampai 9. Jadi hari ini kita cuma belajar 9 ayat ya. Warisan suku Simeon. Habis itu kita belajar warisan suku Sebulon, habis itu nyambung suku Isakar, suku Asher, suku Naftali, suku Dan, dan terakhir Yosua sendiri yang mendapat warisan. Tapi hari ini kita cuma belajar 9 ayat saja. Ya. Yosua pasal 19 kita akan baca 2, 3. Simeon, untuk Bani Simeon, menurut kaum mereka, milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik Bani Yehuda. Milik pusaka Bani Yehuda diambil dari Bani Yehuda. Simeon diambil dari Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Saya berhenti itu karena salah ayat itu ya. Harusnya habis ayat 1 terus ayat 2. Tapi isinya betul. Jadi undian kedua lahir buat suku Simeon. Milik pusakanya ada di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi kalau kita lihat peta ini, lihat ya, yang bagian selatan itu, nah ini wilayah suku Simeon. Suku ini ada di tengah-tengah suku Yehuda. Jadi pasal 18 dari ayat 1 ya, itu bicara tentang jatah untuk suku yang tersisa. Ada suku Benyamin di situ. Lalu hari ini kita khusus hanya suku Simeon. Nah, catatan Alkitab mengatakan pada kita bahwa suku ini tidak punya wilayah tersendiri. Nah, itu mengagetkan kita ya. Dapat warisan tapi tidak dapat jatah sendiri. Suku-suku yang lain, suku sebelumnya, suku Efraim dapat tanah sendiri, suku Manasye dapat sendiri, ya. Suku Yehuda sudah dapat sendiri, suku Benyamin yang kecil saja sudah dapat sendiri. Tapi suku Simeon dia dikasih jatah di tengah-tengah suku Yehuda. Nah, memang kalau lihat di satu sisi ya, Yehuda itu punya wilayah yang luas sekali, besar sekali. Ya, kalau dia tadi gambar itu kelihatan ya, lebih luas daripada yang dibutuhkan. Dan itu sebabnya suku ini, suku Simeon dikasih sebagian dari wilayah Yehuda. Tapi yang luar biasa, undian suku Simeon itu sebenarnya penggenapan nubuatan Yakub. Ya, ingat ya, Yakub punya 12 anak, anaknya disebut 12 suku. Nah, ini memang Simeon ini keturunan yang sudah lewat 400 tahun itu. Jadi
jatah berkat, jatah tanah, jatah warisan, undian warisan suku Simeon itu ternyata memang sudah dinubuatkan 400 tahun sebelumnya ya. Kejadian 49 ini berkat dari Yakub untuk anaknya yang namanya Simeon dan Lewi. Ayo kita baca 2-3. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini doa berkat papanya Yakub. Aku serahkan Simeon dan Lewi. Lewi gak dapat tanah, diserahkan di antara 12 suku, tapi dipulihkan Tuhan karena membela Tuhan. Nah, waktu peristiwa penyembahan berhala itu ya. Dan apa yang terjadi? Lewi diangkat jadi imam. Tapi Simeon dan Lewi tetap diserahkan di antara orang-orang anak-anak Israel. Jadi Simeon, Lewi itu anak kedua, anak ketiga. Anak pertama itu Ruben, ya. Ini anaknya Lea juga sama. Dikatakan Kejadian pasal 29 ayat 33. Ayo kita baca 2-3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi entahkah macam-macam ya. Ada Simeon. Nah kalau sudah pakai Simeon, sudah pasti ingat ya Perdana Menteri Israel Simon Peres, ya itu seperti itu ya. Ada Simon, ada namanya Simon Petrus, murid Yesus. Itu artinya mendengar, seperti itu. Nah kalau akar katanya itu seperti bentuk pengecilan kalimat dari arti kata Tuhan telah mengabulkan, Tuhan mendengar. Makanya Tuhan telah mendengar itu bentuk panjangnya. Tapi kalau bentuk pendeknya, nah itu Simeon. Memang anak ini anak hasil doa ya, hasil jeritan hati istri yang tidak dicintai. Lea dan Rahel. Lea tidak dicintai suaminya, tapi Tuhan mendengar, mengasihi istri yang tidak dicintai. Nah, kenapa dikutuk? Itu pertanyaan kita. Kenapa dikutuk? Nah, ini latar belakang yang menolong kita. Kenapa Simeon dan Lewi dikutuk? Nah, karena mereka berdua ini dua bersaudara. Jadi Simeon, Lewi dan punya adik perempuan namanya Dina. Nah, ceritanya si Dina itu diperkosa di Sikem, di tanah Kanaan, waktu mereka diam di negeri itu sebagai tamu di rumah penumpangan itu. Simeon dan Lewi kompak dalam senang kekerasan. Makanya papa yang sudah tua itu, peristiwa ini peristiwa yang lama, tapi papa ini tidak pernah melupakan kekejaman dua anak ini membantai penduduk Sikem, dan mereka menunjukkan watak yang sesungguhnya hari itu ketika dengan kejam menyerbu, menghancurkan orang-orang yang sebelumnya dilumpuhkan dengan cara apa? Strategi penipuan. Gini, kalau kamu mau bergabung sama kami,
kamu mesti disunat. Ya, zaman dulu kan sunatnya sunat pakai pisau batu ya. Nah, sekarang kan laser. Jadi waktu sedang sakit-sakitnya hari kedua ketiga dibantai semuanya. Karena satu daerah si camp itu semua disuruh sunat. Ini ceritanya waktu seperti saya katakan tadi itu ya. Waktu Yakub menetap di negeri itu, dan ingat mereka sedikit. Mereka masih sekelompok kecil, minoritas menumpang di situ, dan ancaman dari orang Kanaan itu ada sebuah masalah. Memang ada dua sisi ya, Kejadian 34 ceritanya itu ada kejahatan, ada kebaikan. Mereka sebetulnya harus menjaga supaya keturunan ilahi yang murni. Gini teman-teman, saya jadi teman-teman ya. Habis ngajar biasanya mahasiswa panggil teman-teman ya. Jadi kenapa Abraham dipanggil disuruh keluar dari negerinya? Jaga keturunan itu murni. Kok bisa Pak keturunan murni? Ingat ya, ceritanya waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan pakai keturunan wanita ini yang menurunkan Mesias, Yesus Kristus. Nah, Kain membunuh, ditolak, cari penggantinya Set. Jadi semua keturunan itu harus menjaga kemurnian ya. Nah, kita tahu ya kenapa ada Arba, karena kawin campur di situ. Lalu Nuh sampai kepada Abraham. Nah, sekarang Dina sedang melakukan kesalahan. Dia mengunjungi masyarakat negeri itu, dia kan nggak tahu bahwa gimana kondisi moral di sana, dan terjadi tragedi pemerkosaan. Lalu papanya diam saja, nunggu anak-anaknya semua datang dari ya, karena gembala ya. Lalu mereka berdua, Simeon dan Lewi ini berusaha menyelesaikan sendiri. Dua orang gimana bisa ngelawan orang satu, kita bilang satu kampung ya. Ini satu daerah semuanya ini. Gitu. Orang Kanaan kasih solusi. Gini aja, gimana kalau kita orang Sikem kawin campur sama keluarga Yakub ini. Nah, jadi diajak perjanjian kawin campur, sebetulnya selesaikan, enggak bisa. Tapi mereka bilang, iya mau. Ya, dimana keturunan Israel enggak boleh seharusnya menikah dengan orang Kanaan dan bikin perjanjian. Tapi mereka bikin kesalahan lagi tambahan, menipu, dan akibatnya nama Israel dipertaruhkan dengan pembantaian Sikam itu. Ingat ya, ini kalau ini dibantai, semuanya itu pasti ribut itu. Jadi pada waktu itu mereka sudah ditegur sama papanya, ya. Tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika papanya sudah maaf tanda petik sekarat, terbaring di pembaringan menjelang kematiannya, dua anak ini dipanggil, sudah tua-tua, sudah punya anak, punya cucu. Papanya kasih doa berkat penutup. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Wow, terjadi ya. Jadi melalui pengkhianatan mereka terhadap orang Sikem, Simeon, Lewi, bawa aib. Itu sebabnya papanya melihat mereka bersatu, tujuan kejahatan, alat kekerasan, makanya mereka harus disebar. Jadi anak satu Ruben, anak kedua Lewi, Simeon, anak ketiga Lewi. Ruben tidak kudus, ya, berzina dengan Bilha, mama tirinya. Keluar tidak dapat berkat kesulungan. Simeon urutan berikutnya, Lewi, ya, kalau Ruben tidak dapat berarti dikasih anak kedua. Tapi Simon dan Lewi juga kehilangan. Kenapa? Emosional, kekerasan. Kadang-kadang kita pikir itu sepele ya, tapi bagi Tuhan itu nggak sepele. Dan Yakub mengucapkan
kutukan ini atas kemarahan Simeon dan Lewi yang ditandai dengan keganasan dan kekejaman. Orang lagi ditipu mereka, disuruh sunat, dibantai dengan kejam. Mereka tidak dihapus berkatnya, tetap dapat tanah warisan perjanjian, tapi dibagi dan disebar. Dan kita tahu ya, suku Lewi tidak dapat bagian, disebar di 48 kota orang Lewi. Ada 6 kota perlindungan, ada 48 kota yang tersebar di antara orang-orang Israel ya. Dan suku Simeon hanya menerima sebagian kecil. Jadi bisa bayangkan ya, kalau misalnya tanda petik kota Surabaya ini punyanya Yehuda, nah ini Kampung Pucang gitu ya, Kampung Pucang dikasih sama orang Simeon sedikit. Jadi mereka Simeon Lewi mewakili persatuan jahat, bersatu dengan maksud jahat, terima hukumannya apa? Perpecahan. Bahkan ketika Musa memberkati suku-suku, di Bilangan pasal 33 Simeon kehilangan identitasnya, gak disebut, tidak ada dalam berkat Musa itu. Ada yang berkata ya karena sudah jadi satu sama Yehuda, tapi waktu itu kan mereka belum dapat tanah seperti itu. Jadi ceritanya Simeon, sudah lihat ya tanda bulat itu, diberikan tanah di bagian selatan wilayah Yehuda. Nah jumlahnya 17 kota, hanya 17 kota dengan desa-desanya. Dan ini yang membuat di masa depan, nah ini ya, di masa depan identitas suku Simeon memudar, hilang. Karena banyak warganya orang Simeon imigrasi kemana? Ke Efraim, ke Manasye. Dan akhirnya kota itu kembali lagi milik orang Yehuda. Seperti ini. Dari sini kita bisa paham kenapa waktu kerajaan Israel terpecah sesudah Salomo. Kan Israel kan bagi dua ya, 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Yang di selatan itu rasanya ada Yehuda, ada Benyamin, ada Simeon. Tapi Simeon tidak ada di situ, karena mereka sudah imigrasi ke utara di situ. Ya, ayo kita baca ayat 2, 23. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Ezem, El-Todlat, Betul, Horma, Siklak, Bet Hamar Kabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen. 13 kota dengan desa-desanya. Mungkin saya berkata, katanya 17, yang 4 berikutnya. Habis ini kita lihat ya. Jadi wilayah suku Simeon ada kota yang sangat-sangat terkenal. Ini yang paling selatan. Ini yang paling selatan di Israel, namanya Beersheba. Beersheba itu Ber itu sumur, Sheba itu sumpah. Jadi artinya sumur sumpah ya. Kota yang paling selatan. Nah kalau Sheba itu ya jelas ya merujuk Beersheba ya. Memang kalau lihat di pasal 19 ini kok kayaknya 13 kota, namun ada 14 kota seperti itu. Jadi kalau belajar lihat di bahasa aslinya, oh Sheba dan Beersheba itu disebutkan 2 kali. Tapi sebetulnya ini cuma 1 kota itu ya. Nah Beersheba kalau ditarik mundur ke belakang, ini ada cerita tentang 7 sumur Abraham ada di sini. Ishak pernah tinggal di sini, nenek moyang mereka di sini. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, nenek moyang Israel namanya Abraham, Ishak, Yakub. Itu selalu seperti itu. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub pernah tinggal di sini. Kalau dengar Beersheba, pokoknya ingat Indonesia. Indonesia punya Sabang sampai Merauke. Nah kalau Beersheba
Ada peribahasa di Alkitab, dari Dan sampai Beersheba, dari Sabang sampai Merauke, dari Dan sampai Beersheba. Ini perbatasan praktis. Di utara di Dan, di selatan itu namanya Beersheba. Jadi kalau mau tahu Beersheba sekarang ini kayak gini saudara. Wow, ini kota Beersheba sekarang. Jadi agak susah cari sumurnya Abraham itu ya. Yang mana yang sumurnya yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat kota ini, wow. Apalagi nih? Bala atau Baalah. Dari kata namanya Baal. Sudah lihat ya, Baal. Berarti terkait dengan itu dulu milik orang Kanaan sebagai tempat penyembahan berhala. Nah, kota Baalah itu terdaftar di distrik Negev ya. Dan diberikan kepada suku Simeon sebagai pemukiman untuk mereka, sebagai Balah atau Bilhah. Makanya gini ya, kadang-kadang satu tempat itu bisa 2-3 nama, namanya Heba atau Beersheba, itu tempat yang sama ya. Baalah, Baal, Bilhah, ini sama saja ya. Ini itu berarti kalau dengar gitu langsung saudara paham, itu berarti tempat tinggi. Tempat tinggi sebagai tempat pemujaan. Ini kalau mau tahu Baal itu seperti ini saudara ya. Saudara mungkin berkata, oh ternyata Baal itu bungkring, saudara mungkin ya. Kurus sekali ya Baal ini ya. Tapi disebut dewa kesuburan, dewa cuaca, dewa hujan, dewa angin, dewa kilat, dewa musim, dewa perang, dewa pelaut. Variasi lain nama Baalah ya. Ini Kiryat Yearim. Nah, kalau orang Arab sebutnya Tel Kiryat Yearim atau Baalah dari Yehuda atau Baale dari Yehuda. Deir El Azar. Ini nama sekarang ya. Ini nama tahun sekitar tahun 1800-an. Gibeat Kiryat Yearim, Kiryat atau Kiryat Arim, Kiryat Baal, Kiryat El Enab, Kiryat El Enab, Kiryat Yearim, Kiryat Yearim ini. Pusing saudara ya. Wis kalau bisa direkan saudara. Namanya banyak sekali. Jadi kadang-kadang kalau mau tahu tempat-tempat ini kenapa kayak gini ya, kayak gini. Pikirkan gini ya. Sebelum orang Israel masuk, itu kan wilayah orang Kanaan. Nah, orang Kanaan menyebutnya Baalah, tempat penyembahan berhala itulah. Nah, lalu Israel masuk, diganti namanya seperti itu. Jadi kalau mau tahu Kiryat Yearim, ini bukit ya, bukit ini. Ini bukit ini. Jadi yang di puncak itu ada tempat itu gereja. Nanti saya tunjukkan gerejanya. Ya. Jadi ini suatu bukit di pinggiran kota Abu Ghosh, suatu desa yang dekat Yerusalem. Kalau kita pakai drone lebih tinggi lagi, nah ini, makanya disebut bukit. Kenapa? Gini, perhatikan ya, orang kafir, tidak peduli orang Palestina, orang Kanaan, terus orang Eropa, selalu menaruh kalau ketemu tempat yang tinggi, ditaruh tempat penyembahan di situ. Nah, kalau sudah pernah dengar ini enggak zaman dulu, Highlander, wah tempat yang tinggi, ya apa? Gunung orang bilang kata seperti itu ya. Nah, kenapa Kiryat Yearim ini begitu terkenal? Kiryat Yearim terkenal di rumah, karena ada rumah Aminadab. Waktu saya minggu lalu saya cerita ya. Waktu orang Israel perang lawan Filistin kalah, lalu anaknya Samuel dan orang Israel bawa tabut. Ingat dulu waktu Yosua perang, kita masih menang bawa tabut itu. Lalu tabut itu dibawa zamannya Eli ya. Sorry. Lalu terus sampai dibawa orang Filistin, dikembalikan, disimpan di sini lama 120 tahun. Tabut ini. Nah, ceritanya tahun 1905
ada petani yang membajak, lalu temukan dinding setengah lingkaran dengan mosaik. Oh, itu ternyata gereja zaman Bizantium. Apa itu Bizantium? Ingat ya, dulu kan ada perang salib, ya, perang antara kerajaan Islam Turki dan perang antara Kristen yang di Bizantium, daerah Turki itu. Nah, zaman Kristen itu namanya Bizantium, abad ke-5. Jadi di tempat yang bersejarah ini, orang-orang Kristen di zaman kerajaan Bizantium bangun gereja dan mulai hilang ya. Nah, makanya sekarang jadi gereja namanya Our Lady of the Ark of Covenant. Kenapa namanya Our Lady? Karena yang bangun Suster Josephine Rumebe, makanya disebut Our Lady. Tapi Ark of Covenant itu berarti tabut perjanjian. Nah, kalau saudara lihat di puncak itu, ya, patung Maria berdiri di atas tabut perjanjian supaya bisa dilihat itu. Jadi yang kita lihat di atas bukit itu gereja ini ya. Oke ya. Wilayah Simeon lagi. Betul itu artinya hamba Allah ya. Kota ini juga termasuk dalam wilayah Yehuda. Ingat ya, kok bisa seperti Yehuda lagi? Ingat, wilayah Yehuda dikasih sama Simeon lalu imigrasi seperti itu. Ada lagi namanya Horma. Kalau orang Ibrani disebut namanya Korma. Ini kota yang penting di wilayah selatan. Dahulu namanya Sefat, miliknya bangsa Kanaan. Dan Horma itu dihancurkan oleh suku Yehuda dan Simeon. Ternyata suku Yehuda dan Simeon itu pernah rukun, lalu menjadi wilayah kekuasaan suku Simeon. Kalau dengar kata Horma, ini raja Kanaan yang dulu dikalahkan Yosua. Ya, makanya kan Yosua bilang suruh mendata itu semuanya minggu kemarin toh. Memang lokasinya sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti. Jadi ada 3 versi ya, antara Beersheba, Gaza, Beersheba Arad, atau di sisi timur Araba di reruntuhan Sarta. Ada satu kota lagi, namanya kota Siklak. Saya kasih gambarnya orang Filistin. Ya, Siklak ini direbut Filistin sampai zaman Raja Akis. Ingat ya, waktu Daud dikejar sama Saul, lalu Saul lari ke tempat Filistin. Nah, lalu pura-pura gila atau sebagaimana, tapi akhirnya dia juga bergabung dengan Raja Akis dari Filistin ini. Nah, karena Daud bawa banyak pasukan, jumlahnya ratusan orang, sama istri anaknya, sama tentaranya bawa keluarga ribuan. Akhirnya Raja Akis kasih, ya sudah, Siklak itu jadi kotamu Daud. Tapi ketika Daud pergi, Amalek datang dan menyerang dalam peperangan itu. Nah, itu sebabnya sesudah Daud berkuasa, kota Siklak ini miliknya orang Yehuda ya. Nah, sesudah pembuangan ini berarti sesudah era pembuangan tahun 586, 70 tahun kemudian diberikan kepada orang Yehuda. Ingat ya teman-teman, saya katakan sekali lagi, Filistin sekarang bukan Palestina sekarang. Orang Filistin zaman Alkitab itu sudah binasa semuanya. Orang Filistin zaman Alkitab itu dari Pulau Kaftor, dari keturunan orang Yunani, datang sebagai pelaut, tapi pada zaman raja-raja mustah semuanya orang Filistin. Orang Filistin itu juga pendatang, budak yang dibawa kerajaan Islam. Nah, Turki abad ke-17-18. Ya, bersama-sama ada orang Islam di situ. Nah, ada kota berikutnya namanya Bet Hamarkabot. Ya, kalau kita ngerti bahasa Ibrani langsung nyantol. Bet itu rumah ya. Hamarkabot, rumah kereta perang. Nah, ternyata di sebelahnya kan ada kota lagi ya, namanya Hazar Susa. Itu berarti desa kuda. Sama dengan Sansana. Ini di zaman Salomo menjadi kota tempat kereta perang di sini.
Kalau apa sih Pak, maksudnya apa ini? Ini kalau sekarang ini depo militer. Jadi ini tempat, kalau sekarang ini namanya tank-tank gitu ya. Tank-tank semuanya di situ. Tapi zaman dulu kan pakai kereta perang seperti ini. Dua lokasi yang tidak bisa kita ketahui. Ada lagi namanya kota Bet Lebaut. Berarti ini rumah singa betina. Ya, ingat ya, singa terakhir ditemukan di Israel itu abad ke-19. Dan ada lagi singa lagi di sana. Lokasinya tidak diketahui. Berarti zaman itu banyak sekali masih ada singa-singa ya. Ayat ke-6, ada kota namanya Saruhen. Nah, kalau terkenal sekali Saruhen ini, sejarah Mesir mencatat Saruhen ini bentengnya Hyksos. Hyksos ini bangsa yang melawan Firaun Ahmo selama 3 tahun, tahun 1550, yang menghalangi lanjutan ekspansi Firaun. Tapi akhirnya bangsa Hyksos dibinasakan sama Firaun ya. Oke, kata berikutnya ayat 7. 2, 3. Enrimon, Eter, dan Asan. 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi. Sampai ke Baalat Ber, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Jadi kota Simeon, kota-kotanya tersebar ya, dikelilingin kecuali sisi yang menghadap ke laut ya, sisi sebelah barat. Nah ini makanya seperti yang saya katakan tadi toh, waktu masih honeymoonnya, masih rukun-rukunnya Simeon dan Yehuda, mereka join ini di sini. Hakim-hakim pasal 1. Hakim-hakim, ingat ya, ini transisi dari masa Yosua sampai zaman hakim-hakim. Mari kita baca 2, 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Nah, tapi tadi saya bilang tadi ya, ada yang mengungsi. Memang tidak semua suku ini berimigrasi waktu kerajaan Israel terpecah. Karena dari catatan Alkitab, Tawari itu ada orang-orang Simeon yang memihak keluarga Daud. Keluarga Daud itu berarti kerajaan Yehuda Selatan. Ya, waktu pemberontakan seperti itu. Dari Simeon banyak yang menyeberang dan memihak kepada Asa. Ya, keluarga Daud itu menetap. Kenapa? Biasanya kalau mau membela Yehuda cuman satu alasannya. Itu orang yang baik. Itu orang yang takut Tuhan. Karena Yerusalem ada bait Allah. Mereka mau tinggal dekat rumah Tuhan seperti itu. Tapi catatan Alkitab tidak ada satu orang pun ternama, baik hakim, baik nabi yang berasal dari suku Simeon ini. Suku Simeon pun waktu pembuangan tidak disebutkan sama sekali. Bayangkan ya. Tapi yang menarik, saya baru saja ngajar kitab Wahyu ya. Minggu ini ngajar kitab Wahyu. Ngajarnya pagi, ngajar S3 di Jogja ya. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tapi hari ini ada dosen payung ya, dosen asisten ya. Nah, hari terakhir dia bagiannya yang ngajar seperti itu. Nah, saya melihat dalam kitab Wahyu ini, berarti ini bicara nanti ya. Wahyu pasal 7 seperti ini. Ketika tribulasi ya, sebelum tribulasi kita diangkat. Dunia masuk tribulasi. Tuhan memeteraikan 144.000 saksi. Dan nama suku Simeon disebut. Ada 12.000 orang suku Simeon yang dimeteraikan menjadi saksi. Wow. Berarti suku ini masih ada. Oke. Penerapan apa buat kita hari ini? Ini penutup ya. Bicara soal si Ruben, Simeon, Lewi,
orang-orang yang kehilangan haknya, kehilangan berkatnya, Simeon kehilangan warisannya, Lewi juga disebar. Saya mulai berpikir seperti ini. Ada enggak ya di Alkitab orang-orang yang kehilangan berkat? Ternyata juru dari pertama, Adam dan Hawa kehilangan berkat fasilitas Taman Eden. Setuju ya? Disuruh pergi. Kenapa? Gak taat. Kita cerita raja pertama, Saul. Sedang tenar-tenarnya, top-topnya. Dan Tuhan berkata, takhta kerajaanmu akan diambil daripadamu. Karena gak taat. Daud di puncak kejayaannya, dia kehilangan berkat karena dia serakah, kepingin istri orang lain. Salomo raja terkaya di dunia, dia kehilangan berkat di masa tuanya karena nggak lagi takut sama Tuhan, membiarkan istrinya dan mengizinkan istri-istrinya yang dari Mesir, dari Amon, dari Moab, ini bait Allah disaingi, bikin kuil-kuil di sekitar Yerusalem. Simpson dikasih berkat kekuatan nomor 1 di dunia, kita bilang huluk ya, karena hidupnya sembrono. Penguasa yang kaya raya, punya jabatan, muda, sukses, kehilangan berkat juga karena dia lebih memilih harta daripada Tuhan Yesus. Ada banyak ternyata kisah-kisah orang yang di Alkitab kehilangan berkat. Ingat ya, kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita dapat berkat, pertanyaannya Tuhan sama kita, bisa enggak kita diuji? Bisa enggak nanganin berkat itu dengan baik, benar dan taat? Kalau enggak, berkat itu diambil sama Tuhan.